Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Andriansyah dan NPM 20110020 dari Prodi Bimbingan dan Konseling dan dari kampus STKIP PGRI Bandar Lampung. Sebelum memulai materi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya dengan materi yang berjudul pentingnya memahami bakat dan minat pada diri sendiri. Yang pertama, pengertian bakat. Pengertian bakat adalah kemampuan bawaan yang berupa potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Bakat juga adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Jadi, bakat adalah potensi bawaan seseorang. Berkat bakat ini, seseorang dapat mempelajari sesuatu dalam lebih cepat dibandingkan dengan orang lain pada umumnya. Dengan hasil yang jauh lebih baik. Pengertian minat. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi pada sesuatu tanpa suruhan. Minat dapat diartikan sebagai ketertarikan seorang pada sesuatu. Minat ini mengarah ke seseorang untuk tetap fokus dan menggeluti suatu bidang tanpa rasa keterpaksaan. Orang tersebut akan melakukan hal yang diminatinya dengan rasa senang dan puas. Minat juga merupakan pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu pada suatu kegiatan yang disukainya. Sekarang, perbedaan bakat dan minat. Bakat adalah potensi bawaan yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan minat itu sendiri merupakan ketertarikan seseorang terhadap suatu bidang atau aktivitas. Bakat tidak bisa dilihat hanya dari ketertarikan atau minat seseorang terhadap sesuatu saja, melainkan dilihat dari kemampuannya dalam melakukan hal tersebut. Orang yang berminat pada suatu bidang belum tentu juga berbakat dalam bidang tersebut. Pentingnya mengetahui bakat dan minat dapat menjadi modal dasar untuk menentukan pilihan jurusan kuliah yang tepat. Melalui tes bakat dan minat, siswa dapat lebih mengetahui potensi dirinya, termasuk kelebihan dan kekurangannya, baik dari segi akademis maupun kepribadian. Contoh minat dan bakat berdasarkan jenisnya. Minat profesional. Minat di bidang keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Minat komersial. Minat di bidang usaha jual beli, periklanan, akuntansi, sekretariat. Dan minat kegiatan fisik, minat di bidang mekanik atau kegiatan luar lainnya. Contoh bakat apa aja sih? Bakat mampu berpikir, mampu berjalan atau bergerak, mampu berbicara, serta mampu menulis dan membaca. Bakat adalah potensi bawaan seseorang, ya. Berkat bakat ini, seseorang dapat mempelajari sesuatu dalam lebih cepat dibandingkan dengan orang lain dan dengan hasil yang jauh lebih baik. Bakat contohnya seperti bakat menari, bakat menulis, bakat menyanyi, bakat menari, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengetahui minat dan bakat pada diri sendiri? Ada 8 cara mengetahui minat dan bakat potensi diri. Yang pertama, temukan hal yang kamu sukai. Yang kedua, amati hobi. Yang keempat, mencari pengalaman. Yang kelima, melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang keenam, sesuatu yang rasa mudah dikerjakan. Yang ketujuh, bertanya pada sahabat, orang tua, wali, kelas, atau guru BK lain.
Bakat adalah kecakapan pembawaan yang mana mengenai kesanggupan dan potensi tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Secara umum, bakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, bakat umum dan bakat khusus. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi saya sendiri adalah minat dan bakat adalah dua hal yang berbeda. Meskipun begitu, keduanya memiliki hubungan yang erat, bakat yang didukung dengan minat atau sebaliknya merupakan kombinasi terbaik untuk meraih kesuksesan dalam suatu bidang. Bakat memerlukan minat agar lebih berkembang, dan minat memerlukan bakat agar hasilnya makin maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.